Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang bunyi dan irama. Yang pertama-tama, apa sih pengertian dari bunyi dalam puisi? Bunyi dalam puisi adalah salah satu elemen utama yang memberikan keindahan dan kekuatan pada sebuah karya sastra. Bunyi dalam konteks puisi tidak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik maupun ritmis. Unsur bunyi berperan penting dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, dan menambah nilai estetika sebuah puisi. Jenis-jenis bunyi dalam puisi. Dalam puisi terdapat beberapa jenis bunyi yang sering digunakan oleh penyair untuk menciptakan efek estetis dan mendukung makna puisi. Berikut adalah beberapa jenis bunyi dalam puisi. Yang pertama, asonansi. Asonansi dalam puisi adalah pengulangan bunyi vokal pada satu larik atau lebih dalam kalimat atau syair. Yang kedua, aliterasi. Aliterasi dalam puisi adalah pengulangan bunyi konsonan pada awal kata, frasa, atau kalimat secara berulang. Yang ketiga, rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam baris maupun di akhir baris yang berdekatan dalam sebuah puisi. Yang keempat, onomatope. Onomatope adalah salah satu cara penyair untuk menciptakan bunyi dalam puisi. Onomatope adalah kata yang mirip dengan bunyinya, sehingga pembaca seolah-olah bisa mendengarkan bunyi tersebut saat membacanya. Yang kelima, eufoni. Eufoni adalah salah satu pola bunyi dalam puisi yang memberikan kesan merdu, harmonis, menenangkan, dan menyenangkan. Kata eufoni berasal dari bahasa Yunani yang berarti suara bagus. Yang keenam, kakofoni. Kakofoni dalam puisi adalah rangkaian bunyi yang tidak harmonis, keras, sumbang, dan hiruk-pikuk yang sengaja digunakan untuk mendapatkan efek artistik atau menarik perhatian pembaca. Yang ketujuh, konsonansi. Konsonansi dalam puisi adalah pengulangan bunyi konsonansi yang sama dalam satu baris teks. Konsonansi dapat muncul di awal, tengah, atau akhir kata. Konsonansi sering digunakan dalam puisi untuk membentuk ritme. Pengertian irama dalam puisi. Irama dalam puisi dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata, atau frasa dalam puisi. Irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan pada puisi, seolah-olah puisi itu sendiri bernyanyi atau berdansa. Ada beberapa unsur pembentuk irama. Yang pertama, ada ritme, yaitu pola atau susunan bunyi yang berulang secara teratur. Yang kedua, rimba, yaitu pengulangan bunyi akhir pada beberapa kata dalam puisi. Fungsi bunyi dan irama dalam puisi. Fungsi bunyi. Yang pertama, memperdalam ucapan. Yang kedua, menimbulkan rasa. Yang ketiga, menimbulkan bayangan angan-angan yang jelas. Yang keempat, menimbulkan suasana yang khusus. Dan yang kelima, sebagai hiasan. Fungsi irama. Yang pertama, menjadikan puisi lebih indah dan memikat. Dan yang kedua, membantu memperkuat makna puisi. Analisis bunyi pada puisi. Hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama, aliterasi. Aliterasi muncul melalui pengulangan bunyi konsonan yang sama di awal kata, seperti dirahasiakan rintik rindunya, bunyi konsonan R. Dihapusnya jejak-jejak kakinya, bunyi konsonan J dan K. Dibiarkannya yang tak terucapkan, bunyi konsonannya B dan T. Kedua, asonansi. Asonansi yaitu pengulangan bunyi vokal terlihat dari pengulangan bunyi vokal yang sama dalam kata-kata yang berdekatan, seperti tak ada yang lebih tabah, bunyi vokal A. Dirahasiakan rintik rindunya, bunyi vokal I dan U. Rima. Rima dalam puisi ini bersifat bebas dengan pola bervariasi. Misalnya bait pertama
A I A U. Bait kedua A I A U. Bait ketiga I A U. Rima akhir dan tengah yang digunakan memperkuat struktur puisi dan menciptakan keindahan. Yang keempat, onomatope. Pada puisi ini tidak secara jelas menggunakan kata-kata onomatope yang meniru bunyi, akan tetapi puisi ini tetap menciptakan kesan bunyi dan suasana melalui penggunaan kata-kata dan frasa yang menggambarkan suasana hujan. Yang kelima, eufoni. Puisi Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono menggunakan eufoni untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai. Sapardi menggunakan bunyi vokal A dan U yang dominan serta konsonan lembut untuk menciptakan alunan yang tenang dan harmonis. Yang keenam, kakofoni. Puisi Hujan di Bulan Juni Sapardi Djoko Damono tidak menggunakan kakofoni dalam bentuk yang jelas, tetapi ada beberapa elemen kontraks dan ketegangan emosional yang bisa diinterpretasikan sebagai bentuk kakofoni secara implisit. Elemen-elemen ini, meskipun halus, berkontribusi pada kedalaman emosional puisi tanpa mengganggu keindahan bunyi yang mendominasi karya ini. Yang ketujuh, konsonansi. Konsonansi digunakan untuk menciptakan ritme yang halus dan memperkuat suasana tenang dan melankolis yang dihadirkan oleh puisi tersebut. Dapat dilihat pada pengulangan bunyi konsonan N dalam puisi ini. Konsonan N sering diulang hingga memberikan efek suara yang lembut dan mengalir, menambahkan kedalaman dan musikalitas pada puisi seperti Hujan di Bulan Juni. Ia meniadakan dirinya, dirahasiakannya rintik rindunya. Pada frasa-frasa tersebut, konsonan N muncul berulang kali yang menciptakan ritme yang mengalir dan menenangkan, mirip dengan suara hujan yang lembut. Analisis irama pada puisi Doa karya Chairul Anwar. Yang pertama, struktur bait dan baris. Puisi ini terdiri dari beberapa bait dengan baris-baris pendek yang memberikan kesan fragmentasi atau keterpecahan, mencerminkan kondisi batin yang tidak stabil dan penuh pergolakan. Setiap bait memiliki jumlah baris yang tidak selalu konsisten, yang menciptakan irama yang tidak teratur namun penuh makna. Ketidakberaturan ini mengekspresikan perasaan sang penyair yang sedang berada dalam situasi sulit dan penuh pencarian. Yang kedua, rima. Chairul Anwar tidak menggunakan rima secara konsisten dalam puisi ini. Rima lebih bersifat bebas, yang mencerminkan kebebasan ekspresi dan kejujuran dalam menyampaikan perasaan. Ketidakhadiran pola rima yang jelas ini memperkuat suasana ketegangan dan ketidakpastian yang dialami oleh penyair. Yang ketiga, ritme dan pola suku kata. Ritme dalam doa terbentuk melalui penggunaan baris-baris pendek dan patahan-patahan kalimat yang memberikan kesan ritme yang terputus-putus. Pola suku kata yang singkat dalam baris-baris seperti aku hilang bentuk remuk menambahkan kesan dramatik dan intensitas emosi. Ritme yang tersendat-sendat ini seolah-olah menggambarkan nafas yang tertahan penuh dengan pergulatan batin. Yang keempat, intonasi dan nada. Intonasi dalam puisi ini sangat bervariasi, mulai dari ketegangan yang penuh, perenungan hingga puncak emosi yang intens. Pada baris Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Intonasi cenderung lembut dan penuh perasaan, sedangkan pada baris aku hilang bentuk remuk, intonasinya lebih keras dan mendalam, mencerminkan rasa putus asa. Pergeseran intonasi ini menciptakan dinamika yang menarik, memperlihatkan fluktuasi emosi yang dialami oleh penyair. Yang kelima, pengulangan dan aliterasi. Pengulangan kata Tuhanku memberikan irama yang berkesan seperti mantra atau doa yang terus diulang, mempertegas hubungan intim antara penyair dan Tuhan. Pengulangan ini juga menciptakan irama yang konsisten meskipun suasana hatinya berubah-ubah. Aliterasi dalam kata-kata seperti cahayamu panas suci
menambah ritme, dan memperkuat kesan visual serta emosional yang ingin disampaikan. Kesimpulan analisis irama pada puisi doa. Irama dalam puisi doa karya Chairil Anwar sangat kuat dan berpengaruh dalam menyampaikan perasaan putus asa, pencarian, dan penyerahan diri kepada Tuhan melalui struktur yang terfragmentasi, rima yang bebas, ritme yang terputus-putus, serta intonasi dan nada yang berfluktuasi. Chairil Anwar berhasil menciptakan puisi yang tidak hanya menyentuh tetapi juga menyampaikan kedalaman spiritual dan emosional yang intens. Irama ini mendukung tema utama puisi, yaitu doa sebagai bentuk penyerahan dan pengakuan akan ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah bunyi dan irama merupakan elemen penting dalam puisi yang memberikan keindahan, kekuatan, serta kedalaman makna. Bunyi yang meliputi aliterasi, asonansi, konsonansi, rima, dan onomatope berperan dalam menciptakan suasana, memperkuat makna, dan menambahkan nilai estetika. Bunyi-bunyi bagi pembaca atau pendengar. Secara keseluruhan, bunyi dan irama saling berinteraksi untuk menciptakan puisi yang tidak hanya indah secara estetis tetapi juga bermakna yang mampu menyampaikan pesan serta emosi dengan cara yang mendalam dan efektif. Kedua elemen ini merupakan alat yang kuat bagi penyair dalam menyampaikan pemikiran, perasaan, dan imajinasi mereka kepada pembaca atau pendengar. Saya Anggita Anastasia dengan NIM 2305076039 pamit undur diri. Terima kasih.